Rabbi ilahi kullana antas sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bihilmika amhu dhunubana wa bi'izzika hdi qalbana Rabbi ilahi kullana antas sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bihilmika amhu dhunubana wa bi'izzika hdi qalbana. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. في معنى قول الحبيب الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في حكاية قول رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني ومن قالها دخل حصني ومن دخل حصني آمن من عذابي. Diterangkan kemarin oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berkata kalimat la ilaha illallah merupakan benteng Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka berarti orang itu sudah masuk ke dalam lingkaran benteng Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran benteng Allah maka dia akan selamat dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ila qala rahimahullah taala sampai kamu wa'lam anna al-iftiqara ila Allah maqsum 'ala an-nafsi war-ruhi wal-qalbi was-sirr. Dan ketahuilah akan sesungguhnya al-iftiqar ila Allah, berhajat kepada Allah, yaitu dibagi 'ala nafsi, atas nafs, war-ruh dan ruh, wal-qalb dan hati, was-sirr dan isi hati. Faqrun nafsi ila Allah yakunu ala sabilil qurbi war ridha. Maka adapun fakirnya nafsu kepada Allah Ta'ala, yaitu ada faqrun nafsi ala sabilil qurbi war ridha, yaitu atas jalan dekat dan ridha. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin harus ridha kita atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat menundukkan nafsu kita. Wa faqru sirri ila Allah Ta'ala ala sabilil musyahadati wal liqa. Adapun fakirnya isi hati ila Allah kepada Allah Ta'ala, yaitu atas jalan al-musyahadah, melihat, wal liqa dan bertemu. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam semua makhluknya, melihat laut,
kita ingat Allah, melihat gunung kita ingat Allah, melihat apapun kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya ketika kita melihat semua atau segala sesuatu kita ingat Allah, kita akan tahu, paham bahwa segala sesuatu berhajat kepada Allah, lebih-lebih kita. Ini makna daripada faqr. Maka la ilaha illallah setiap kita ucapkan, di dalam hati kita pasti terlintas betapa semua membutuhkan Allah, segala membutuhkan Allah, termasuk kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan hanya Allah. Yang maha sempurna hanya Allah, berarti yang lain semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dengan jalan al-qurbi wal ridha, yaitu nafsu kita, ada dengan jalan al-musyahadah wal liqa, yaitu hati kita. Wa kullama ra'a al-'abdu nafsahu mutahayyiratan 'ala babi ahdihi wa wafa'ih, raja'a bil iftiqar ila babi 'afwih. Maka setiap melihat siapa seorang hamba akan dirinya hamba, mutahayyiratan akan mutahayyirah, bingung, ala babi ahdihi wa wafa'ih, di depan atau di atas pintu janjinya dan wafa'ih, dan menyempurnakan janjinya, janji Allah dan menyempurnakan janji Allah. Raja'a bil iftiqar ila babi afwih, maka kembali ya abd dengan bil iftiqar, halih dengan berhajat, ila babi afwih, akan pintu pengampunan Allah. Wa kullama ra'a ruhahu mutahayyiratan, dan setiap melihat abd ruhahu akan ruhnya abd mutahayyiratan, akan bingung, ala babi wuddihi wa mahabbatih. Bingung artinya di sini aleng-leng-leng mutahayyiran, atas pintu atau di depan pintu cintanya Allah dan mencintai Allah. Raja'a, maka kembali abd bil iftiqar, halih dengan keadaan berhajat, ila babi inayatih, ke pintu inayah Allah. Artinya di sini beliau berkata rahimahullah ta'ala, ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam kebingungan memenuhi kewajiban kita, kita sholat, kita puasa, khususnya yang wajib atau yang sunnah, kok kita ini kok pasang surut terus, pasang surut, ini mutahayyirah, kadang khusyuk, kadang tidak khusyuk, kadang mantap, kadang tidak mantap. Maka ketika kita merasa seperti itu, kita akan raja'na bil iftiqar ila babil afu, kita akan sangat memerlukan ampunan Allah. Ya Allah, abdina ibadah keajuna tak toman bendur, tak toman lawas, tak toman loros, tak toman cipcip, tak toman khusyuk. Maka nyuwun semua mas orang ini kan, maksudnya nyuwun semua. Tapi ketika dalam bab cinta kita kok berkurang kepada Allah. Biasanya yang semangat ibadah, merasa lezat ibadah, kok sekarang ini nggak lezat sama sekali. Ini ada apa ini? Ini berarti cintanya kurang. Maka ini bukan sekedar minta ampun kepada Allah SWT, lebih dalam lagi, ya Allah, inayah yang kau berikan dulu itu tolong jangan dicabut. Inayah yang kau berikan kepada hamba itu tolong jangan dicabut, karena semuanya atas inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa min haqiqatil iftiqar al-istighfa bil kafi, dan yaitu sebagian dari hakikat hajat kita kepada Allah. Artinya kita ini fakir benar dah kepada Allah. Kalau kita ini sering menyendangkan gelar itu kepada diri kita, al-faqir ila Allah. Itu gelar besar, itu gelar besar. Tidak ada gelar di dunia itu yang lebih tinggi daripada gelar al-faqir ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul berhajat kepada Allah itu hakikatnya atau paling sedikitnya min alamatih, di antara tanda-tandanya apa? Al-istighfa bil kafi,
Adapun merasa cukup bil kafi dengan Allah. Sombong, Pak. Merasa cukup dengan Allah. Kalau merasa cukup dengan Allah, tidak akan iftikar kepada yang lain maksudnya. Merasa cukup bukan dari Allah tapi dengan Allah. Ampun cokok, tergulang pun cokok diparingi Gusti Allah. Bukan dari Allah. Ketika al-istighfar bil kafi, maka dia tidak akan berhajat yakni bil ghair, keselain Allah. Ketika orang itu sudah merasa cukup dengan Allah, maka dia tidak akan memerlukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kan pernah diceritakan Muhaddits Syam, seorang ulama Syam yang terkenal akhir-akhir ini. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu sudah meninggal. Di Minal Mutakhirin, namanya Sidi Badruddin Al-Hasani. Jadi satu masa dengan Sayyid Alawi, satu masa dengan di sebelumnya Syekh Yasin, era beliau itu rahimahullah ta'ala. Jadi pernah satu ketika beliau sudah sepuh, beliau itu sudah kurang sehat. Kalau wirid atau zikir lama, beliau itu menonjorkan kakinya sampai ngoncur karena tahuan asilatroh. Pada satu saat beliau didatangi pemerintah Amir. Jadi dibawakan hadiah yang sangat banyak, intan, emas, uang, sebagai hadiah kepada beliau dari raja. Jadi ketika ditanya, apa ini ya waladi, anakku apa ini, kata beliau kepada orang kerajaan itu, ini adalah hadiah dari raja untuk anda, untuk antum gitu. Jadi apa kata beliau? Untuk menolak dengan halus pemberian raja itu, beliau berkata, la yambaghi liman la yaqdiru madda rijlaihi ay yamudda yadayhi. La yambaghi liman la yaqdiru madda rijlaihi liman madda rijlaihi ay yamudda yadaihi. Tidak pantas orang yang sudah duduk menonjorkan kakinya itu masih mau menerima bantuan. La yambaghi liman madda rijlaihi an yamudda yadaihi. Jadi tidak pantas orang yang sudah duduk tidak kuat, artinya masih mengharap selain Allah Subhanahu wa taala. Liman madda rijlaihi madda yadaihi ay yamudda yadaihi. Iya. Ayyamudda yadaihi liman madda rijlaihi. Ayyamudda yadaihi. Terus Sudah. Ya. Jadi tidak pantas orang yang sudah tua seperti saya ini masih menerima bantuan, kata beliau. Jadi orang-orang seperti beliau la yaftaqiru illa ila Allah Subhanahu wa taala. Dan mau yang lain. Jadi min haqiqat al-iftiqar al-istighfar bil kafi. Merasa cukup sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarhun nafsis saqimah baina yadail mu'afi. Itu semua mu'afi, la'alla sawab mu'afi. Dan membuang diri as-saqimah yang sakit, artinya nafsu kita ini kan sakit. Baina yadail mu'afi, di depan Allah al-mu'afi, yang memberi sehat, yang memberi selamat. Jadi kita selalu akan merasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala untuk menyehatkan jasmani rohani kita. Jasmani kita sehat, tapi rohani kita sulit sehat, sering sakit. Bahkan lebih sering sakit yang di dalam daripada yang di luar. Kalau yang di luar itu tidak terlalu sulit ya untuk menyembuhkan, karena kita diberikan banyak asbab yang padang yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menyembuhkan yang di dalam ini yang masalah. Wa min haqiqatihi takhlis al-asrar min ru'yatil a'mal. Dan yaitu sebagian daripada hakikatnya. Ini melompat ya saya.
Wa aidan haqiqatu intidharus sabab minal musabbib. Dan lagi haqiqatuhu, adapun hakikatnya iftiqar, intidharus sabab minal musabbib, yaitu menunggu sebab minal musabbib, daripada yang memberi sebab, Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggu terus, menunggu sebab saja. Ma'ruyatis sabab, beserta melihat sebab, wal ishtighal, dan menyibukkan diri bil musabbib, dengan yang memberi sebab, Allah. Ma'anisya dis sabab, beserta bukan sebab, melupakan sebab. Jadi kita misalkan, mohon maaf, perlu uang ini, ya kita nunggu apa sebabnya untuk jual keres mungkin. Ya kita diberikan jalan oleh Allah. Kadang nang pak beda tamoy, andi ajam ke, iki ajam apa gitu, BK, Bangkok. Jual lagi, saya mana dia katakan yang larang gini kan. Ada sebab alladhi yu'tina al-musabbib tabaraka wa ta'ala. Jadi diberikan saja sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sebab itu datang, maka kita tidak sibuk dengan sebab itu. Kita tetap sibuk dengan Allah. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Kulaku butuh obat, mereka beda orang apa nyaman nabar aja, nabar keres, nabar selok, nabar bengkok. Kita jauh dari itu. Saya kasih beri nyaman. Saya kasih beri nyaman. Ingat saya beri nyaman, beri menikmati nyaman apa lolo. Kita ini masalahnya ketika beri nyaman tenggelam di dalam kenyamanan itu. Lupa dengan apa yang nyaman. Ma'anisyani sabab, kita lupakan sebab itu, kita harus kembali kepada yang memberi sebab. Wa aidan min haqiqati dawamut tafsis wal i'tidar bilisan sidqil iftiqar ma'a ghayatil inkisar. Dan lagi yaitu sebagian dari hakikatnya iftiqar, dawamut tafsis wal i'tidar. Tafsis kali itu sama dengan i'tidar. Adapun terus menerus merasa salah atau meminta maaf. Bilisani sidqil iftiqar, dengan lisan atau bahasa sebenar-benarnya hajat kepada Allah, ma'aghayatil inkisar, beserta puncaknya remuknya hati. Artinya kita tiap malam itu atau bahkan tiap waktu kalau bisa, kita harus tampakkan keperluan kita kepada Allah SWT. Secukup apapun kita di dunia, pasti kita memerlukan kepada Allah SWT, sangat perlu kepada Allah SWT. Karena kepentingan dunia ini yang tercukupi misalkan ini tidak seberapa daripada kepentingan kita kepada akhirat. Taruh saja contohnya, kita jangankan bicara akhirat itu, kita bicara barzakh saja. Barzakh itu apa? Barzakh itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam ilmu laut itu Allah Subhanahu wa taala berkata bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini barzakh namanya pemisah. Sekat. Ini barzakh. Jadi sekat antara dunia dengan akhirat itu barzakh namanya. Sedangkan dalam talqin itu dikatakan barzakh min barazihil akhirah. Alam kubur itu salah satu barzakh daripada barzakh antara dunia dan akhirat. Sesudah alam kubur itu masih ada barzakh yang lain. Apa namanya? Yaumul ba'ats. Ketika kita kiamat, kiamat sudah. Jadi alam kubur itu sudah tidak ada alam lain, itu barzakh yang lain. Alam apa namanya itu? Ya alam kiamat itu, alam kiamat. Setelah itu kan tidak ada itu. Tenang semua, berpuluh-puluh tahun. Setelah itu ada ba'ats, ya. Apa ba'ats? Dibangkitkan. Itu barzakh lagi itu. Barzakh min barazil akhir. Abid lagi. Abid. Maka dalam talqin itu kalau tidak keliru ada bahasa seperti ini. Hada barzakhun min barazil akhirah. Ada sebagian talqin lagi yang mampu beri secerika. Ya fulan, uzkuril
ahdal ladzi kharajta minad dunya ila al-akhirah wa hadha barzakhun min barazikh al-akhirah. Ini kubur wahai fulan, ini salah satu barzakh daripada barzakh akhirat. Dan alam kubur itu sendiri kita tidak tahu ini berapa lama kita sampai kiamat. Dan sesudah kiamat itu ada barzakh lagi itu selain alam kubur, sudah tidak tahu alam apa itu, sampai yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu ketika dibangkitkan. Itu di dalam hadis kan disebutkan bahwa antara terjadinya kiamat sampai ba'ats berapa puluh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Satu harinya seperti 1000 tahun. Dan seterusnya. Sesudah yaumul ba'ats dibangkitkan, itu yaumul hasyr. Ada hasyr lagi, dikumpulkan di mahsyar. Tidak tahu itu berapa tahun lagi. Itu barzakh min barazikhil akhirah. Tapi mahsyar berzajukan. Iya, makna. Tapi tak neng kebeter hadir ke kumpulan kalian cokop. Insyaallah. Cokop ke belanja. Pemisah antara dunia dan akhirat. Akhirat yang sebenarnya itu ketika sudah divonis apakah orang ini masuk surga atau naudzubillah yang sebaliknya. Yani bainad dunya wal akhirah barazikh. Jadi kita memang betul-betul berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini betul-betul perlu pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Laula pertolongan Allah hancur kita ini. Enggak berguna sama sekali. Eksekusi mati. Eksekusi. Seandainya ada eksekusi enak. Mati hanya nggak ekor, nggak goceng. Ada lakon boleh. Ya tapi hilang kita ketika kita takut kepada Allah SWT, maka masih nyamanan diri mereka gitu. Masih nyamanan diri keban yang cor laku yang kiamat mereka jadi saksi bagian berkeban berkezen itu tentu nih itunya jadi saksi laku kopi abdi nih tentu tanpa salah koceng kuda pun ngicok ngetuan gentak mata semua orang Gusti Allah lah. Napanya mana? Gula gun ngicok cakalan sa. Salene ba isolat gula Gusti itunya. Tapi kan datang gulaku. Kekun mereka nikah, pertanggungjawabannya ada kepada manusia. Hewan-hewan itu sesudah menjadi saksi, menjadi dalil, habaan mansura. Sudah nyaman. Tak ada lah. Kekun tak ada jaza, mereka itu dah jaza. Dan kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada inayah, hidayah dan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa min haqiqatihi takhlis al-asrar min ru'yatil amal. Ini puncaknya sudah. Dan yaitu sebagian daripada hakikatnya iftiqar, takhlis al-asrar. Adapun mensucikan hati min ru'yatil amal, dari melihat amal kebaikan, kita sholat, kita sedekah banyak. Jadi tidak usah pakai kalkulator tak usah tak usah tilat-tilaki engkau kanan engkau lah. Ini berarti orang seperti itu dengan tilaki berarti tak hajat ke Gusti Allah, hajat ke amal tibi. Biasa orang nggak kini kan dari Ibnu Awaina hikam manabi ibri musibah sekoni kempang locot, kempang putus asa. Min alamati itimat alal aman nuqsanur raja inda wujudis zalal. Di antara tanda-tanda berpegang teguh kepada amalnya sendiri, kok tak pernah dapat rusak, engkau ala fokus meloloh. Biasa ketika terpa badai sekoni langsung elok. Tempo adicel apa ngelakonin maksiat. Ketika orang kini ke abang rasa saja ala ko maksiat sekoni aman, terpa musibah, ya jalan asli je lah. Engkau beri ala ko dosa, engkau beri artikel kewajiban, ibri nggak ada apa mata ariza tu Gusti Allah. Jadi kadang tegeran orang mon pada andi ilmu, kadang tegeran orang sepernah ala ko maksiat, tembang sila ala ko maksiat sama sekali. Kenapa ketika orang yang pernah lakukan maksiat paham ngerasa terpa badai sekoni ya tidak benar masjid salah hukum kok. Engkau salah. Engkau salah aja. Tidak orang seorang kok Gusti Allah. Ketika abaan pas sekoni ilmuna, nike ilmuna.
ala ko buat kus melolo. Udah pun semenikah. Apa salah engkau? Apa salah Ini bahayanya. Tahajud. Kecil lebih benar, tarang orang kok sedekah iya. Lebih benar kok. Engkau sedekah iya, engkau tak salah apa? Engkau apa salah? Apa yang buat kuaki? Ada masalah ini ya. Manglola. Manglo apa? Ya Allah. Enggak cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa alaihissalam, naik pengkira tasik, depan kira tasik boleh nih. Naik pengkira tasik, ponok Nabi Musa alaihissalam, pas nyok mator tu, ya Allah, sampai nok abdi Nabi Musa, saya ibadah keajunan, berpon apa sih perengakin aja? Ya. Iya, minta apa ya larangnya. Oh, apa ada kata dan saya mau nih dokter-dokternya. Nabi Musa ya. Wah, apa? Ya. Gul dari ngitas buat total. Tahu, ini kan ini tempat nih, telur terus ketahuan udah. Atas bitanggu sekali. Gula tak toman nyeri si datang ke jalur gula gini ke si kakak. Tak toman nyeri inom si datang nam pesatase ke jalur gula gini ke si inom. Telur terus ketahuan gula si atas bigu Gusti Allah. Tak toman gula minta disbalis ke Gusti Allah. Dan kata. Ambu Nabi Musa dus nyon semua tidak jerenggi kata. Kira-kira kadang nggak kira. Telur sekat tahun. Oke. Dan gula andi aja menjoko. Gula mulai bulan basah ngubu aja. Oke. Ngojo aja macam-macam. Karena saya mau izin rabu ribarit. Sekali laki pun boleh begini kapi, begini dua, begini telur, gitu. Oke, soalnya mau pada semua izin ke jompo, kisah kasih, ayo dah jauh jatuh pasal nikah. Ini mau begini pria, pak. Oke, nanti pemilih mana gula? Ke imam mau tukang ngangkat gini. Nanti, orang gini kak, atelor tim ya. Kalah pun boleh kejamu merolo. Osang, beri kebayi petarangan. Tengah petarangan, tengah gula makanin gula kum, tengah makanin ajam nikah. Kotu tengah teh, boleh pas sabak. Kini kau boleh setami lo deki. Kota pagi kasa, Ketika ini kan, pada milo sini kada. Jadi ada kebijakan di dalam memberi makan ayam. Kaifiyah kan. Tapi mon pas kelompok sini kan, kalau dia pun kan. Saya paling menarik gula sobu merebajang langsung gula terjadian kola gula ngalak jagung. Ya, bagi gula. Kan teng malam tedung netas kan pao kan ya. Tadi si turun aku kok menyaman kapi. Wallah, meneng kok meresok lapar langsung ke dapur dan gurena. Wallah ajam nih, kamu tak depak kebetulan adikir gitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kota tanda iya. Jagung iya padi. Iya buku. Ku toron. Rijal nisa kullu sawa. Sebeti, sejantan, tadi si toron sama sekali. Ki kok aku Subhanallah, nangis banget, menunggu lapar. Kun assalamualaikum, ti namun kun Hizbun Nawawi merengkakan mari kan. Alang sabken. Hah? Alang sabken. Angki kak gini kak. Dia tahu soalnya. Tapi gini kok najem berapa bacaan? Jangan lagi. Gini kok najem bacaan. Oh, mengko na. Mana nya? Macam orang apa baik ya. Badan yang tafsir beda. Wal hasil kini ke Jepun menabi akongko ngatawen malaikat. Nas'alu kamu Patrick. Anapa ma'ano ma'aba sunaki ban kanjeng Nabi setiap kita mendengar di malam hari ayam berkokok itu kita dihimbau untuk berdoa. Rep ngarep takminil malaikat. Rep ngarep diaminkan malaikat karena ajar munakongko ngatawen malaikat. Ketika malaikat pada kita doa, malaikat kita depan ngodatin Ka'bah. Amin. Ini pun sebagian ulama sedikit. Dan yang paling ajib oleh ajam nikah. Dan gula pada si keremin ajam nikah. Gula makanin pagi di masih koning ajam roh. Mata alim
matalim toron ternyata ngeremin ulah balik ke Cigadir ano tang ajam dek mau ngeremin ini ajam dia tangakan ayo dia kudang keluar itu malam tangakan sekali aja si candring tua terakan aja kula nangis Allah ajam jemane tangan di mulai ngeremin tak pernah turun sekali. Iya walhasil aterakan ongku jadi baaguan pernah telu hari telu malam nggak gini kan ya menimah tak toron nak ada guys merem 16 biji 14 biji sana jadi ke Tak pernah aku luas sekali. tak pernah aku luas sekali ketika tanya namanya mana kerjaan tanya mana keluar berapa hari dia paling sekoni telu hari punya ada ergi ada ergi menajam selekor 3 lekor tapi tangdir setialah berdesi 5 hari tak turun sekali so walhasil mak bisa jangan guda subhanallah ajem keber kadang dalam masyarakat mungkin sepi adikir ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu si maha terpan Yuridu alal fitrah wa inna ilaihi raji'un fitrah seperti ajam koleh. sekali lagi wa aidan min haqiqati dawam at-tafsis wal i'tidar ila aqal takhlisul asrar min ru'yatil a'mal wa tarkul i'timad ala husnil hal dan meninggalkan bersandar atas baiknya hal apa abah itu sepora nama Nabi Ampun misalkan rajin sholat berjemaah terus kita nih sekoni an-nifaq ontur biasa saya pukulan ke orang tak pukulan sebiasa namanya mana boleh nak ngorkan tak ngorkan sebiasa hasud tak hasud jadi apa pas ekerem cobaan ben Gusti Allah engkau dah bagus dia itu bangri-berin kok alhamdulillah bagus bagus berarti kau lah gitu kan tapi alhamdulillah Gusti papareng dari ajunan kadinto yang punten Gusti abdi tak sandar ke kelakuan kadinto sedaya papareng dari ajunan nyona tambahin papareng bagus ngelik hari gitu artinya apa ini kan akar peseni kamu lo ngelik kamu lo ba'ala maha fujura wa taqwa setan pada akhirnya nikah kalah karena soy dalam menundukkan abah setan kuni budi kuda ketika manusia nikah betul-betul jahat setan rasa kalah aku kalah kok mengkoro ikut jahat kalah mengkoro jahatan benkor Masa soro makati. Masa soro makati bir kan Allah wa min haqiqati alla yansarif al-'abdu anhu bi khalqihi wala bi mulkihi dan yaitu sebagian dari hakikatnya iftiqar kita berhajat kepada Allah memerlukan Allah tining tadaan atau lenah kabulah anhu dari Allah bi khalqihi akan makhluknya Allah wala bi mulkihi dan tidak kepada kerajaan Allah artinya apa ini tak tolian di antara sifat iftiqarnya abah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala abah ini tak tolian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala meloloh sebenarnya teh Gusti Allah Subhanahu wa taala qila li Abi Abdullah bin Muqatil rahimahullah taala mata yakunul abdu ghaniyan muhtaja kapan seorang hamba yaitu kaya tapi berhajat jadi kaya kalawan Allah muhtajan hajat hanya kepada Allah wa huwa fi ghina'in wa hajatuhu mahmud halatin ya abad paling kepada dalam kekayaan wa hajatuhu mahmud tining hajat ya abad paling terpuji beda orang ni kapon tak napanya mana tak hajat kapon apa bisa keng perlu melolo ke Gusti Allah kapan itu idza kana winahu billah yaitu apabila ada apa kayanya dia abad yaitu dengan Allah kaya kepada Gusti Allah al khalqi jauh dari makhluk Allah wa hajatu ila rabbi tining hajat apa nikah namun ka pangeran abad jadi bani orang nggak Nabi Sulaiman kan kaya Nabi Sulaiman apa pangkat iki ilmu iki kaya iki Nabi rato